Yuk kita bahas tentang perundungan yang terjadi di pesantren ya. Aku juga melihat ini dari pengalamanku sebagai guru di pesantren. Dan banyak banget guru-guru di pesantren yang masih belum punya persepsi yang sama dalam memandang perundungan. Aku sendiri ngeliat bahwa di pesantren manapun itu tuh pasti ada yang namanya peraturan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap teman-temannya, terhadap santri lain. Itu tuh bahkan masuk ke dalam buku sakunya para santri-santri gitu, bahwa kalau misalnya melakukan, misal contohnya memukul atau misalnya mengejek, itu tuh pasti ada SP-SP-nya, SP1, SP2 gitu, bahkan bisa sampai si anak yang melakukan perilaku tersebut itu dikeluarkan dari pesantren. Tapi nyatanya usaha-usaha dari pihak pesantren yang nawaitunya itu sebenarnya pengen membuat sekolahnya itu bebas dari perundungan gitu, tapi kok nyatanya gitu kan, bahkan sampai ada di berita siswa yang bunuh diri di pesantren karena dibully oleh kakak-kakak kelasnya. Nah itu tuh kenapa bisa sampai kayak gitu? Kalau yang aku lihat, pihak pesantren itu kebanyakan masih menggunakan cara yang reaktif dalam penanganan bullying. Cara reaktif tuh kayak gimana? Cara reaktif itu jadi ketika ada masalah baru ditanganin. Kayak misalnya ada yang ngerundung gitu, ada korbannya, kemudian dinasehatin si pelakunya. Atau misalnya ketika udah dinasehatin, misalnya dimediasi. Kemudian setelah dimediasi misalnya dipanggil orang tuanya. Masih juga nggak mempan nih, barulah ditambah jadi pakai sanksi fisik gitu, sampai mungkin akhirnya ada yang dikeluarkan dari pesantren. Hal-hal yang dilakukan itu sebenarnya sifatnya short term, artinya jangka pendek, jadi enggak menyelesaikan masalah sampai ke akar. Kalau misalnya kita bandingin, itu tuh sama kayak pesantren menangani masalah-masalah ketika santrinya pada kena skabies. Itu kan kalau misalnya ada satu santri yang terindikasi, oh dia kena nih penyakit skabies, itu tuh kalau misalnya kita hanya penanganannya secara reaktif gitu, ketika ada santri baru kita tangani, enggak yang ketika ayo gimana caranya kita membuat lingkungan asrama bersih supaya enggak ada skabies, itu tuh nggak akan selesai-selesai gitu masalah skabiesnya. Jadi kan memang harus preventif ya menyelesaikan masalah skabies itu, sudah mengantisipasi agar tidak terjadi skabiesnya di dalam pesantren. Nah perundungan juga sama, jadi bukannya kita memberikan yang reaktif itu bagus, penanganan reaktif itu bagus sebenarnya ketika ada masalah kita tangani, tapi nggak hanya berhenti sampai sana. Pihak pesantren juga harus melakukan tindakan preventif supaya perundungan itu nggak terjadi. Nah, gimana caranya? Kalau misalnya penasaran, komen ya, supaya aku bikin video keduanya.